Selamat datang kembali di channel Metamorfosa. Tempat kita belajar bersama seputar kerajaan sorga dan kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut, silahkan teman-teman like, subscribe dan bagikan agar semakin banyak orang yang gemar belajar. Terima kasih. Kita lanjutkan bagian ketiga dari apa artinya mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Ketiga, mencari artinya mengeksplorasi, memeditasi, memvisualisasikan, merenungkan kerajaan dan kebenarannya, sampai terbentuk menjadi sistem keyakinan atau belief system dan sistem berpikir kita. Apa artinya menjadi sistem keyakinan dan sistem berpikir? Artinya adalah apapun yang kita yakini dan pikirkan, motivasi penggeraknya adalah Injil Kerajaan Sorga. Bukan dari perspektif agama, bukan apa kata dunia, bukan apa kata ahli psikologi dan bukan berdasarkan kata siapapun. Yesus Kristus berkata, "Jangan takut, hai kamu kawanan kecil. Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu." Yesus Kristus juga berkata, di dalam Lukas 4 ayat 43, "Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Sorga, sebab untuk itulah aku diutus." Jadi, jangan berakhir dan sibuk hanya menjadi umat beragama. Sebab yang mendapat hak dari negara bukan umat beragama, tetapi warga negara yang sah. Demikianlah halnya dengan kita. Hak-hak kerajaan hanya diberikan kepada warga kerajaan sorga. Selanjutnya, mengapa harus mencari kerajaan dan kebenarannya? Apakah kerajaan dan kebenarannya hilang? Ya benar, kerajaannya yang pernah dipercayakan kepada Adam di Taman Eden, telah hilang akibat keputusan Adam memilih memberontak kepada Tuhan. Sehingga hubungan antara bumi dengan sorga sebagai kantor pusat, terputus. Sejak saat itu hubungan sorga sebagai pusat kerajaan Tuhan dengan bumi sebagai wilayah koloni terputus. Itulah sebabnya Tuhan sendiri harus datang ke bumi melalui Yesus Kristus untuk menegakkan kembali kerajaannya di bumi. Dalam rentang waktu ribuan tahun, antara pemberontakan Adam di Taman Eden, dengan kedatangan Yesus Kristus ke bumi, disinilah kerajaan kegelapan menguasai bumi dan di rentang waktu ini jugalah muncul aneka macam agama dan aliran kepercayaan. Jadi kita harus paham betul, bahwa agama adalah buatan manusia, untuk mengisi bagian jiwanya yang kosong sekaligus rindu akibat keterpisahan dari Tuhan. Jadi, sekali lagi, agama bukan produk dari sorga. Warga kerajaan, tolong mengerti kebenaran ini dengan sungguh-sungguh, bahwa tujuan utama dan satu-satunya Yesus Kristus ada di bumi adalah untuk menegakkan kembali kerajaan dan kebenarannya. Bukan untuk membawa agama, tetapi juga bukan untuk mati di kayu salib demi menebus dosa manusia, supaya manusia layak masuk sorga. Bukan, meskipun menebus dosa ada karya kasih-Nya yang maha agung, tetapi semua itu bukan tujuan. Melainkan hanyalah bagian dari program kerja untuk mencapai tujuan, yaitu untuk menegakkan kembali kerajaan sorga di bumi. Tuhan tidak pernah menetapkan kita untuk naik ke sorga meninggalkan bumi. Tetapi Tuhan menetapkan dan menempatkan kita di bumi, dengan tugas khusus sebagai perwakilan Tuhan untuk memperluas kerajaan dan kebenarannya di bumi. Caranya adalah dengan memberlakukan budaya, hukum dan gaya hidup kerajaan sorga di bumi, sehingga bumi menjadi seperti sorga. Demikianlah yang dilakukan oleh semua raja di era negara kerajaan. Semua raja punya prinsip kerja yang sama, memperluas wilayah kekuasaan dan budaya kerajaan. Maka, meskipun saat ini negara-negara di dunia tidak lagi berbentuk kerajaan, namun bekas peninggalan kerajaan penjajah di bekas wilayah jajahannya tetap ada. Misalnya, sebagian besar negara di dunia menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Spanyol. Mengapa? Karena mereka adalah bekas jajahan kerajaan Inggris dan kerajaan Spanyol. Lalu, mengapa sebagian besar negara modern saat ini menggunakan hukum Romawi? Karena pada zamannya, seluruh dunia berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Mengapa ada negara yang menyetir mobilnya di sebelah kiri, dan sebagian di sebelah kanan? Perbedaan itu terjadi karena kerajaan yang menguasai atau menjajahnya berbeda budaya dan gaya hidup.
Seperti itulah yang hendak diberlakukan oleh Tuhan di bumi, yaitu menegakkan kerajaan dan kebenarannya di bumi. Di sorga tidak ada perang, yang ada hanyalah damai sejahtera dan sukacita. Nah, Tuhan ingin damai sejahtera dan sukacitalah yang memerintah di bumi. Firman Tuhan berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati dan pikiranmu. Karena Yesus Kristus adalah Raja Damai, bukan Raja Perang. Nah, coba renungkan, sesungguhnya, apakah ada manusia yang sehat dan beradab menolak keadaan damai? Bukankah damai adalah harapan dan cita-cita dari semua bangsa di dunia? Benar, tidak ada yang menolak perdamaian, tetapi yang menolak agama pasti ada, dan akan selalu ada, hingga akhir zaman. Termasuk yang menolak agama Kristen, meskipun diklaim sebagai agama damai. Sebab agama tidak akan pernah membawa damai bagi semua orang, melainkan perpecahan antar pemeluknya. Sebab masing-masing pemeluknya pasti membela agamanya sebagai yang terbaik. Hanya Tuhanlah yang membawa damai bagi semua umat manusia.